Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari anak-anak yang terkasih, apa yang ditanyakan Yesus kepada Petrus bisa saja terjadi juga ditanyakan kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita. Saya tidak tahu persis bagaimana Petrus waktu itu. Ini kita mengandaikan kalau kita ditanya hal yang sama sampai beberapa kali, spontan muncul tuh rasa jengkel. Kong di Pak, pasar. Tekoni nih, kong di Pak, pasar. Cek ditakoni nih, kong di Pak, balang sandal. Ini pengalaman kita pasti seperti itu. Karena pertanyaannya persis sama. Mungkin beda kalau kita ditanya, mungkin intinya sama tapi caranya berbeda, mungkin beda juga. Bayangkan kalau ini ditanyakan kepada kita, apalagi dalam keadaan perut kosong. Apalagi dalam keadaan capek, lagi teko mau nenggone kantor ya lagi gegeran karo konco kantor, mungkin juga baru dimarahi oleh atasan, sampai rumah tekoni, konti Pak kok lagi mulai mancing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi rupanya Yesus juga tahu psikologi orang. Ini Yesus rupanya juga tahu tentang psikologi manusia. Sebelum ditanya, disuruh makan dulu. Nah ini, jadi nggak ada alasan bahwa aku lagi kemasukan setan. Karena tadi sesudah mereka sarapan, saya mengandaikan ya sarapannya ukuran kita ya kenyang gitu ya. Kita ini memang bedanya mungkin beda kita dengan mereka bisa saja. Kalau kita kan nggak pernah sarapan, kita ini kan makan pagi, makan siang, makan malam, sama. Pokoknya makan hanya waktu pagi, waktu siang karena semua kenyang. Kalau sarapan tuh biasanya kan sarapan ya. Sarapan itu mungkin 3/4 kenyang, kalau makan siang itu 1,25 kenyang, nanti gumoh ya dah. Kalau malam ya sebenarnya cukup separuh aja sebenarnya, tapi itu juga enggak berlaku untuk saya Bapak Ibu. Kalau pagi ya saya itu ya makan pagi, siang makan siang, setengah sore makan setengah sore, sore makan lagi, ning lingkungan makan malam, pulang dari lingkungan diajak pecel makan tengah malam, wes. Pertanyaan yang disampaikan Yesus kepada Petrus, pertanyaan sebenarnya berat juga. Kita ini kalau ditanya pasti akan menjawab ya, tetapi pertanyaan itu repot banget. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya enteng ya, pasti. Ya, aku mengasihi. Tapi masih ada embel-embel, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Arep jawab ya ki kok ora. Nek jawab ora ki kok ya ora penak. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Coba ini kalau ditanyakan ke kita masing-masing. Setidaknya ditanyakan di tengah-tengah antara 136 manusia yang ada di gereja ini. Jangan nggak percaya, dihitung 136. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada 135 yang lain? Jawab kita apa? Engkau tak jawab ya kok gak ada yang lebih mencintai.
Tak jawab, iya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mencintai Engkau. Kalah kowe karo Suster Rafa. Matilah. Kira-kira loh Suster nggih, kira-kira. Kalau iya juga, amin, pasti ya ta. Apakah begitu? Jawab, iya. Kamu itu belum seberapa dibanding dengan Pak Wahyu. Bisa jadi seperti itu. Dan ini ditanyakan sampai 3 kali mengandaikan kemantapan. Kalau kita mungkin ditanya, pertama mungkin jawab, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tanya lagi, ngoko tapi ngomongnya ya tak, mosok Yesus, ya wes tak bahasake wes. Mbah Benu, ini Yesus loh ya yang tanya, apakah Engkau mencintai aku lebih daripada mereka ini? Kira-kira pertanyaan kedua sudah mulai menggagalkan keyakinan yang pertama. Yang pertama aja, ya Tuhan aku mencintai Engkau. Yang kedua, iya aja apa ya. Petrus untuk yang ketiga kalinya mulai sedikit sedih. Kira-kira kalau Petrus yang ketiga masih mengatakan, ya Tuhan aku mencintai Engkau, masih ditanya lagi sama Yesus. Artinya ada sesuatu perjuangan. Mengapa ini menjadi penekanan? Kalau kita kaitkan dengan tema hari ini, kita kelihatannya temanya enggak cocok dengan apa yang kita bacakan di Injil. Roh Kudus mengobarkan iman gereja akan Yesus yang bangkit dan hidup. Terus kaitan karo cintrong-cintrong tadi apa? Tapi hari ini kita diajak merenungkan bersama tentang peran Roh Kudus, diandekan Roh Kudus tidak lain adalah Roh cinta sendiri. Maka cinta akan Tuhan tentu juga akan menjadikan iman kita menjadi semakin matang. Iman yang semakin matang berarti iman yang sungguh-sungguh mendasarkan pada iman akan kebangkitan. Jadi cinta kita kepada Yesus bukan cinta sebagai pribadi yang bisa membuat mukjizat. Tetapi cinta kepada Yesus adalah cinta yang dalam rangka memberikan misi kehidupan. Maka cinta kita adalah cinta kepada Yesus yang bangkit dan hidup. Percuma mencintai Yesus yang mati. Karena cinta yang mati itu berarti bukan cinta. Cinta kepada Yesus adalah cinta yang dikaitkan dengan kebangkitan dan kehidupan. Itu yang mengobarkan. Maka tadi Paulus punya keyakinan betul. Ketika berhadapan dengan proses penjara, Paulus masih memiliki semangat karena ia yakin yang ia ikuti bukan pribadi yang mati berhenti, tetapi adalah pribadi yang bangkit dan hidup. Maka kunci di sini iman akan Yesus yang bangkit dan hidup akan semakin kuat ketika kita sungguh-sungguh mencintai Yesus. Beberapa hari lalu sudah saya sampaikan bahwa iman kita iman yang didasarkan pada cinta. Karena iman tanpa cinta adalah iman yang kosong. Iman yang tanpa cinta adalah iman yang tidak melibatkan emosi. Maka kalau sudah terlanjur cinta sama Yesus, apalagi Yesus yang bangkit dan hidup, maka itu yang menggerakkan kita. Sehingga nanti kalau kita beraktivitas seperti hari kemarin kita renungkan, bahwa Roh Kudus menyatukan seluruh karya anggota gereja, berarti anggota gereja semua memiliki makna dan fungsi dalam kehidupan menggereja. Setiap orang, apapun jabatannya, apapun posisinya. Sampai kemarin saya beri contoh yang ekstrim, tapi betul saya beri contoh di Lojaret.
Apakah kita tidak memiliki aktivitas, nggak memiliki panggilan? Semua memiliki panggilan, dan itu disatukan menjadi daya kekuatan yang luar biasa. Apapun bentuknya. Lah apa lho Romo? Nyanyi ya ora iso. Ora kudu nyanyi. Dirigen apa meneh? Ora kudu dirigen. Wis to nek ora iso nyanyi aja dipaksa nyanyi, malah mesane sing iso nyanyi, katut. Saya punya pengalaman kok ketika kur digandoli konco, aku malah katut sing elek iki, padahal aku wis elek. Tidak harus seperti itu. Nyanyi ora iso, mimpin donga ya ora iso, wong konseringe lara untune. Ayo, Bapak Ibu kita sharing, semua diam aja. Semua kok diam kenapa? Sakit gigi. Ya udah, Bapak Ibu mari kita baca semua. Kita sama-sama baca teks yang akan kita renungkan. Kabeh yang meneng iki. Silakan Bapak dibaca dulu. Meneng. Lupa bawa tasma. Lupa bawa, sehingga apalagi? Ayo Bapak Ibu sekarang silakan berdoa spontan. Juga spontan langsung semua menjadi bisu. Apakah itu ada perannya? Ada. Di mana perannya? Kedatangannya dengan sungguh-sungguh sudah menjadi peran yang sangat membesarkan hati, membesarkan iman di antara kita. Coba semua punya arti ketika hadir. Ketika diundang yang hadir 500 ekor, 500 orang. Pasti juga akan merasa meskipun juga gupuh, padahal persiapannya 490 yang hadir. Kebetulan hadir 500. Akhirnya yang 10 orang ini diutangke nenggone warung sebelah. Ini peran. Dan hari ini kita tidak ajak menyadari bersama-sama tentang kobarnya iman kita, iman gereja akan Yesus yang bangkit dan hidup, tentu juga berkaitan dengan semangat kita. Sehingga kalau ditanya, ada apa lagi nih kalau gereja? Cinta akan Tuhan. Cinta akan Tuhan yang bangkit dan hidup. Apapun yang kita lakukan, dasarnya adalah cinta akan Tuhan yang bangkit dan hidup. Semoga novenaria ke-8 semakin bisa kita rasakan tentang roh yang berkarya, terutama roh yang mengobarkan iman kita, iman gereja akan Yesus yang bangkit, sehingga kehidupan kita juga semakin menjadi lebih semangat atas dasar cinta kita kepada Tuhan yang hidup, yang bangkit, serta mulia menyertai kita sekalian dengan kepenuhan rahmat dan berkat-Nya. Amin.